Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema meluruskan niat di dalam berusaha ya teman-teman, supaya usaha kita bisa lebih semangat dan konsisten di dalam menjalankannya sehari-hari. Kalau kita bilang lurusin niat, mungkin mirip kalau kita mau bilang usaha kita perlu visi. Mau sejauh mana sih usaha kita capai begitu. Apakah usaha kita hanya kita ingin capai sebatas misalnya mendapatkan penghasilan, hanya sebatas mendapatkan uang, atau mungkin kita memiliki visi atau harapan yang lebih jauh. Bahkan kalau bisa, kalau misalnya kita sebagai muslim itu melampaui harapan dunia tapi bisa mencapai harapan akhirat. Karena ketika kita memiliki niat atau tujuan atau visi yang sangat jauh, tentu kita akan berusaha berhati-hati di dalam melakukan usaha itu. Contoh, ketika kita memang sudah niat nih, tujuan kita bukan sekedar mendapatkan penghasilan, tetapi supaya kita sukses di dunia, sukses juga nanti di akhirat. Maka ketika misalnya ada sesuatu yang meragukan di dalam usaha, contoh dalam kasus kali ini kita adalah toko sembako. Ketika ada timbangan yang kurang, contoh timbangan telur. Timbangan telur itu kadang-kadang nggak pas banget. Kalau misalnya harganya kurang dikit, kalau kita susah menemukan ukuran yang pas, otomatis kita pasti akan sedikit kurangin harganya. Kalau misalnya mau kita lebih hati-hati lagi. Begitu juga kalau misalnya timbangannya lebih sedikit, ya boleh dong kita lebihin sedikit harganya. Apalagi kalau misalnya timbangannya lebih akurat pakai yang digital, bukan timbangan yang biasa ya. Contoh lain, kalau misalnya ada barang yang kurang bagus, ya otomatis kita jangan menjualnya, apalagi kita memang sudah tahu barang itu kurang bagus. Contoh, kalau di toko sembako pasti adanya kayak roti atau kerupuk yang udah barang itu kurang bagus. Kalau kami pisahin barang yang udah kurang bagus, kita pisahin untuk supaya nggak dibeli sama pelanggan lagi, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti yang yang nitipnya komplain, ya kita akan sampaikan apa adanya, seperti itu. Kalau misalnya memang yang nitipnya memang tidak mau, ya mungkin tidak cocok bekerja sama dengan mekanisme kita yang harus senantiasa menjaga kualitas di dalam usaha. Lagi-lagi ini upaya kita, karena kita semakin baik, semakin bagus kualitas, yaitu akan membuat kita sebagai bekal kita lah, bekal secara dunia dan bekal untuk akhiratnya nanti, seperti itu. Bisa juga, atau contoh lain, kadang-kadang kalau toko sembako suka jualan batu es. Kita kalau misalnya jualan batu es pakai air mentah, kalau menurut kami nggak sehat atau kurang sehat, yang otomatis kami pasti pilihnya airnya air isi ulang, seperti itu, supaya lebih berkualitas. Nah, itu adalah beberapa contoh. Artinya kita memiliki harapan lebih di dunia, kita dapat profit, dan itu bisa menjadi kebaikan juga yang mudah-mudahan bisa kita tukar nanti di akhirat kelak, kayak gitu ya. Karena memang kan kalau kita mungkin yang beragama Islam ini akan ketika kita niatin sebagai sebuah kebaikan dengan tidak mencurangi konsumen, memberikan kualitas yang terbaik buat konsumen, maka itu akan dicatat sebagai kebaikan juga. Niatkan sejauh-jauhnya, sebesar-besarnya ya, kalau bisa dunia dan akhirat.
Baik, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan usaha kita bisa senantiasa konsisten dan kita yang menjalankan terus semangat, dan mudah-mudahan usaha kita, ketika usaha kita terus bertambah dan berkembangnya itu bisa juga membuat kita semakin sukses untuk sampai jangka yang sangat jauh, yaitu untuk akhirat kita, di akhirat kita. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.